Selama pandemi corona nampaknya juga berdampak pada minat investor untuk melakukan investasi pada perusahaan rintisan ataupun startup. Bagaimana tidak, ada sejumlah perusahaan startup yang terdampak secara signifikan selama pandemi. Namun ada pula yang berhasil memperoleh pendanaan selama pandemi corona melanda. Siapa saja mereka dan bagaimana prospek bisnis startup di masa new normal? Kita ulas di pagi hari ini, pencarian juru selamat di tengah pandemi. Kita lihat tentunya bukan cuma perusahaan gede ataupun udah mapan begitu ya yang terkena dampak dari pandemi virus corona. Tapi menurunnya permintaan tentu membuat juga sang perusahaan penyedia barang ataupun jasa juga tergilas. Startup tentunya sebagai perusahaan rintisan yang kadang-kadang orang bilang ini bakar-bakar duit kalaupun investasi di startup. Jadi kondisi pandemi corona membuat sejumlah sektor bisnis startup juga terdampak. Kita lihat ini bagaimana sektor bisnis startup yang terdampak corona. Jadi semakin tinggi poinnya, semakin tinggi juga terdampaknya. Yang paling pertama adalah sektor perjalanan seperti misalnya Traveloka, terus misalnya penyedia jasa layanan hotel, Airyroom dan kawan-kawannya pokoknya masuk dalam sektor perjalanan terdampak paling tinggi 3,8 poin. Selanjutnya yang kalau kita lihat yang cukup terdampak juga adalah di sektor perumahan ya biasanya juga penyedia properti, Airyroom lah, Red Doors dan kawan-kawannya juga cukup terdampak dari pandemi corona. 3,3 poin nilainya. Sementara itu layanan media yang dibangun oleh startup juga terdampak, poinnya 3,2. Lalu marketplace dan juga platform ini 3,2 juga terdampaknya. Lalu food and retail, food tech dan juga retail, biasanya penyedia makanan secara online juga cukup terdampak. Kalau di Gojek misalnya ada GoFood, ya mungkin tidak terlalu cukup terdampak karena selama orang WFH rajin-rajin pesan GoFood begitu ya. Nah yang selanjutnya adalah kecerdasan buatan begitu, 2,9 poin. Lalu pendidikan semakin rendah karena kita tahu selama WFH orang rajin mungkin buka ruang guru juga ya. Jadi poin untuk terdampaknya lebih rendah, 2,9 poinnya. Lalu financial teknologi 2,8. Anda rajin melakukan transaksi online ataupun digital, fintech tidak terlalu cukup terdampak selama pandemi corona. Bahkan mungkin meningkat begitu orang melakukan transaksi di financial teknologi. Terus ada edtech cuma 2,8, lalu e-commerce 2,6. Anda rajin pastinya berbelanja selama pandemi ataupun PSBB atau work from home karena e-commerce tetap berada di 2,6 poin, artinya tidak terlalu terdampak dari pandemi corona. Transportasi dan juga logistik, khususnya Anda mengirim barang, itu selama ini juga Anda berbelanja di online dari e-commerce tentunya itu dikirim melalui transportasi logistik, tidak terlalu terdampak 2,3 poin. Sementara itu software dan juga alat pengembang 2,3 poin. Selanjutnya kalau kita lihat penggunaan layanan digital di Indonesia juga cukup bervariasi sebenarnya pergerakannya. Ada yang naik namun ada juga yang turun. Kita lihat sama-sama di slide berikutnya. Penggunaan layanan digital di Indonesia selama corona kalau kita lihat yang paling meningkat adalah e-commerce. Anda rajin buka Lapak, Shopee, terus Tokopedia. Itu yang membuat penggunaan layanan digital di Indonesia selama corona itu naik 6,9% untuk di sektor e-commerce. Lalu selanjutnya dompet digital. Anda suka pakai OVO, Dana ataupun kawan-kawannya itu juga mengalami peningkatan 65% selama pandemi corona. Mungkin selama PSBB atau mungkin selama Anda juga melakukan work from home, melakukan transaksi, semuanya melalui dompet digital 65% kenaikannya. Lalu di sektor kesehatan, ini terdampaknya 41% kenaikannya. Mungkin Anda suka melakukan mengecek kesehatan atau konsultasi kesehatan lewat Halo Dokter atau Halodoc, atau mungkin melakukan rapid test, bisa membuat janjian atau membuat janji untuk melakukan rapid test itu biasanya dalam aplikasi kesehatan 41% kenaikan penggunaannya. Lalu sektor pendidikan, ruang guru, terus penyedia layanan pendidikan lainnya juga ini mengalami kenaikan 38%. Sementara yang jeblok adalah sektor transportasi 37% penurun 73% ya. Ini kalau kita lihat 73% penurunannya karena kalau kita tahu misalnya layanan transportasi Gojek, Grab atau kawan-kawannya itu khususnya yang berbasis motor begitu atau roda 2, kita tahu itu juga terdampak karena tidak bisa mengangkut penumpang. Selanjutnya kita lihat tentunya dengan terdampaknya sejumlah bisnis startup selama pandemi corona, tentu penerapan PSBB membuat investor ini mikir dua kali kalau mau berinvestasi di tengah keadaan yang penuh ketidakpastian. Pendanaan selama pandemi corona juga kita tahu bahwa pendanaan ke perusahaan swasta masuk startup di Asia juga diprediksi akan turun selama kurang lebih 20% secara tahunan akibat dari pandemi virus corona pada kuartal 1 2020. Investor dan juga modal venture memilih untuk wait and see pada kondisi seperti ini tentunya. CB Insight mencatatkan private market funding untuk kawasan Asia mencapai 18 miliar dan juga diperkirakan akan menembus angka 20 miliar US dollar. Tapi pada kuartal 1 2020 jika dibandingkan pada periode yang sama di 2019 nilainya akan turun sebesar
20%. Jumlah kesepakatan juga cukup anjlok sebenarnya, 40% anjloknya jumlah kesepakatan. Secara global juga, CB Insight juga mencatat bahwa private market funding di Asia mencapai 67 miliar US dollar dan juga akan menembus 77 miliar US dollar. Namun nilainya akan turun 11,5% jika dibandingkan dengan Q1 2019. Jadi kalau kita lihat realisasinya, perusahaan modal Ventura di Asia Tenggara berhasil mengumpulkan penggalangan dana baru sebesar 1,3 miliar US dollar di kuartal 1 tahun 2020. Tapi investornya cenderung berhati-hati untuk menanamkan modal mereka sejak bulan April lalu. Jadi investor tidak juga berani nih mengambil resiko pada startup. Tapi kalau kita melihat ke dalam negeri, ternyata ada sejumlah startup yang berhasil mendapatkan pendanaan meski corona melanda di Indonesia. Startup yang mendapatkan pendanaan, yang pertama ada perusahaan teknologi yaitu Fintech. Kalau kita tahu bahwa perusahaan teknologi finansial, Fintech Lending atau Fintech ini mendapat pendanaan tahap awal dari modal Ventura asal Amerika Serikat. Tentunya Presiden dan juga CEO Action Michelle Shelin juga menilai dukungan untuk finansial memungkinkan siswa untuk mengakses pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah Kopi Kenangan. Ya, perusahaan kopi mendapat pendanaan seri B senilai 109 juta US dollar atau sekitar 1,62 triliun rupiah pada 12 Mei lalu. Yang ketiga maksud saya, kita lihat adalah Deko Rumah. Tentunya Deko Rumah ini juga mendapatkan pendanaan, rencananya hasil pendanaannya nanti akan digunakan untuk ekspansi bisnisnya. Selanjutnya kita lihat ada lagi Klik Daily, lalu ada pasarpolis.com, ada Gudang Ada Edukasistem dalam sistem pendidikan juga mendapatkan pendanaan. Lalu Koala, ini adalah perusahaan asuransi Ansurtech begitu. Jadi teknologi asuransi yang mungkin melakukan asuransi terhadap gadget-gadget Anda. Selain itu juga ada dari Colearn, terus Investri, dan ada Rara Startup, terus Buku Warung, dan selanjutnya ada Tani Hub, dan yang terakhir adalah yang mendapatkan pendanaan selama pandemi corona ini adalah Gojek. Nah, kalau kita lihat bukan cuma yang ada di layar saja, tapi ada sejumlah startup lainnya, misalnya Ruang Guru, terus perusahaan fintech lainnya juga yang mendapatkan pendanaan selama pandemi COVID-19 ataupun corona. Nah, rencananya ke depan kalau misalnya new normal berjalan, ada 6 sektor yang akan diburu oleh para investor karena dianggap semakin cerah begitu masa depannya karena bisa melakukan bukan cuma membakar-bakar uang saja tapi bisa mendatangkan revenue. Yang pertama adalah sektor edutech. Ini adalah sektor education begitu atau pendidikan. Kita tahu seperti ya Ruang Guru, terus yang menyediakan layanan jasa belajar jarak jauh juga itu akan berkembang di masa depan, makanya akan menjadi incaran saat new normal nanti oleh para investor. Yang kedua adalah health tech. Ya seperti Halo Dokter, Halodoc, dan kawan-kawannya itu juga akan diincar oleh para investor. Fintech, financial technology mungkin yang menyediakan layanan finansial teknologi, bukan cuma peminjaman uang ataupun mungkin melakukan transaksi secara digital juga menjadi tentunya incaran dari para investor. Karena kan selama pandemi orang lebih suka untuk melakukan transaksi secara digital. Lalu agritech dan yang terakhir adalah new retail. Ini dia ke-6 startup ataupun sektor startup yang menjadi incaran tentunya para investor di kondisi new normal ini. Tentunya bagi para startup harus menjaga arus modal dan juga arus kasnya karena kita tahu para investor juga mengharapkan startup bukan cuma bakar-bakar uang tetapi juga bisa mendatangkan revenue.